Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa in asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Sudah dirahmati Allah, kita lanjutkan sirah nabawiyah ini ya. Sebelumnya kita sudah masuk ke bab 32 yang judulnya pengiriman brigade ya, satuan khusus dan delegasi jeda antara perang Uhud dan perang Ashab. Sekarang kita memasuki bab berikutnya yaitu perang Ahzab ya. Ini bab berikutnya ya, perang Ahzab. Sedang dirahmati Allah, ketenangan dan kedamaian itu kembali menaungi Jazirah Arab setelah peperangan yang tidak ada hentinya lebih dari setahun. Namun orang-orang Yahudi yang telah menerima berbagai penghinaan akibat pengkhianatan dia sendiri ya, konspirasi dan isu yang mereka hembuskan tidak kunjung jera. Jadi nggak kapok-kapok nih orang Yahudi ini ya. Padahal dia sendiri yang ingkar dengan perjanjian itu. Bahkan mereka tidak tunduk dan tidak menjadikan semua itu sebagai pelajaran bagi mereka. Setelah diasingkan di Khaybar, mereka menunggu apa yang akan dialami oleh kaum muslimin sebagai akibat dari peperangan dengan kaum musyrikin Mekah. Jadi menunggu nih ya, menunggu peluang dia. Namun, seiring dengan perubahan waktu, kenyataan menunjukkan bahwa peperangan itu malah membawa dampak yang baik bagi kaum muslimin, yaitu mendatangkan kekuatan dan memperkuat eksistensi kekuasaan mereka. Oleh karena itu, orang-orang Yahudi itu menjadi semakin kesel ya, semakin jengkel dia. Dia mengharapkan pasukan muslim ini lemah ya dengan hal tersebut ya. Dengan harapan orang-orang musyrikin Mekah menggempurnya gitu kan ya. Ternyata pasukan Islam makin kuat sehingga Yahudi yang terusir tadi ya, karena itu sebenarnya karena ulah dia sendiri ya, karena dia mengingkari perjanjian yang sudah ditetapkan oleh mereka juga gitu, udah tanda tanganin gitu ya. Dan mulailah mereka mencanangkan lagi sebuah konspirasi terhadap kaum muslimin, kemudian mempersiapkan berbagai peralatan perang untuk menyerang kaum muslimin dengan satu serangan yang mematikan. Akan tetapi mereka tidak mempunyai keberanian sama sekali untuk menyerang kaum muslimin secara langsung. Ya. Pengecut Yahudi itu sebenarnya ya. Oleh karena itu mereka membuat rencana yang sangat keji, ya, licik. Maka pergilah 20 orang pemimpin Yahudi dan pemuka Bani An-Nadir menuju Quraisy di Mekah. Ya, mengirim orang-orang utusan dia untuk mempengaruhi kaum Quraisy, kafir Quraisy di Mekah ya. Kurang lebih 20 orang ya pemuka-pemuka mereka. Gunanya apa ya? Untuk memprovokasi ya, menghasut seperti itu. Agar mereka bisa dapat menyerang Rasulullah SAW dan bersedia tolong menolong dengan mereka untuk itu, dan juga menjanjikan kemenangan untuk mereka. Ya, angan-angan kosong ya dihembuskan ya, seolah-olah kayaknya dia menang gitu kan.
Maka orang-orang Quraisy menerima tawaran tersebut karena sebelumnya mereka tidak memenuhi janji mereka untuk pergi ke Badar. Sehingga hal itu merupakan kesempatan bagi mereka untuk mengembalikan pamor dan menepati ucapan mereka. Ya. Karena awalnya kan janji mau perang Badar lagi kan yang kedua, tapi nggak jadi, takut dia. Karena Muslim makin kuat gitu kan. Dengan adanya tawaran dari orang Yahudi ini ya, Bani Nadir ya, yang terusir itu Bani Nadir itu ya. Sebenarnya Yahudi itu ada 3 ya kelompok dia itu, Bani Nadir, Bani Quraiza, Bani Kaunik Kauinuko. Nuko. Benar ya. Gitu. Kemudian delegasi Yahudi itu menuju suku Gotafan untuk mengajak mereka berperang sebagaimana ajakan mereka kepada suku Quraisy. Nah, jadi bukan cuma Quraisy ya, dia berkonspirasi dengan suku Gotafan juga gitu kan ya. Demikianlah akhirnya para pemuka Yahudi itu berhasil menyatukan kelompok-kelompok yang kafir tersebut untuk menyerang Nabi kita Muhammad SAW dan kaum muslimin secara keseluruhan ya. Tentunya dalam hal ini mereka merasa banyak yang membantu ya, itu orang Yahudi ini. Memang Yahudi ini licik ya. Saudara yang dirahmati Allah, maka keluarlah secara serentak dari selatan suku Quraisy dan Kinanah serta para sekutu mereka orang-orang Tihamah di bawah pimpinan Abu Sufyan. Abu Sufyan ini yang janji pengen perang pengen melakukan perjanjian perang Badar kedua ya, tapi takut dia. Dengan jumlah 4.000 prajurit, banyak ya. Sesampainya di Mar Az-Zahran, mereka dikejutkan dengan bergabungnya suku Bani Sulaim. Sedangkan dari timur keluarlah kabilah-kabilah dari suku Gofatan, yaitu Bani Fizarah, yang dipimpin oleh Uyainah bin Hisan. Bani Murrah yang dipimpin oleh Al-Haris bin Auf, dan Bani Asaja yang dipimpin oleh Mis'ar bin Rakhilah, serta ikut juga Bani Asad dan yang lainnya. Maka bergeraklah ya pasukan gabungan ini menuju kota Madinah untuk menuju pos masing-masing sesuai dengan persetujuan sebelumnya. Selang beberapa hari saja berkumpullah di sekitar Madinah pasukan yang sangat besar jumlahnya, mencapai 10.000 prajurit. Ya, jumlah itu sangat besar. Ya. Bahkan melebihi jumlah seluruh penduduk Madinah. Ya, luar biasa ya. Madinahnya nggak sampai 10.000 gitu ya. Mulai dari wanita, anak-anak, pemuda, dan orang tua. Seandainya saudaraku dirahmati Allah, pasukan gabungan ini melakukan serangan secara mendadak ke Madinah, tentu akan membawa dampak yang lebih berbahaya dari yang terbayangkan ya, bagi eksistensi kaum muslimin. Bahkan mungkin bisa menghancurkan kaum muslimin hingga ke akar-akarnya dan membantai sebagian besar dari mereka. Akan tetapi kepemimpinan di Madinah adalah kepemimpinan yang tanggap, memahami kejadian yang sebenarnya, dan mereka tidak tinggal diam begitu saja, akan tetapi mengirim intelijen untuk mengetahui keadaan sesungguhnya serta dampak yang bisa ditimbulkan olehnya. Oleh sebab itu, sebelum pasukan tersebut bergerak meninggalkan tempat tersebut ya, berita tentang mereka dan rencana penyerbuan yang sangat berbahaya ini sudah sampai ke telinga para pemimpin di Madinah ya, para pejuang-pejuang ya di Madinah ya, dan lebih khusus pada Rasulullah SAW. Maka bergeraklah Rasulullah SAW mengadakan musyawarah
tingkat tinggi yang membahas strategi pertahanan untuk eksistensi kota Madinah. Setelah berdiskusi cukup panjang antara para pemimpin dan para pakar perang, mereka sepakat mengambil pendapat yang diusulkan oleh sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Kemudian Salman radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya dahulu kita atau kami di negeri Persia, apabila kami dikepung musuh, maka kami membuat prajurit di sekitar kami, dan itu merupakan strategi yang sangat jitu dan belum dikenal oleh bangsa Arab sebelumnya." Salman Al-Farisi ini orang Persia, dia masuk Islam gitu. Dan dia ahli strategi dalam perang gitu. Kemudian bergegaslah Rasulullah SAW melaksanakan rencana tersebut, dan beliau mempercayakan kepada setiap 10 orang untuk menggali parit seluas 40 hasta. Gitu, ya. Jadi Nabi walaupun seorang pemimpin, dia menerima pendapat bawahannya. Karena pendapat bawahannya itu menurut Nabi lebih bagus, kan begitu. Ternyata benar. Gitu. Ya, maka mereka buatlah parit, ya. Kaum muslimin mengerjakan penggalian parit itu dengan penuh semangat dan etos kerja yang tinggi. Sementara Rasulullah SAW selalu memberikan motivasi serta membantu langsung dalam pekerjaan itu. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dari Sahal bin Sa'ad, dia berkata, "Kami bersama Rasulullah SAW di dalam parit, sementara mereka menggali parit, kami memindahkan tanah galian itu dengan meletakkan di atas pundak kami." Maka Rasulullah SAW menyandungkan puisi. Puisinya, "Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Maka ampunilah orang-orang Muhajirin dan Ansor." Ya, terus dia senandungkan itu, ya, kepada Allah. Saudara yang dirahmati Allah, dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW pergi menuju parit, dan beliau dapati kaum Muhajirin dan Ansor sedang menggali parit di pagi hari yang dingin, karena mereka tidak mempunyai hamba sahaya yang bisa mereka pekerjakan untuk itu. Ketika Rasulullah SAW menyaksikan keadaan mereka yang keletihan dan lapar, beliau bersenandung lagi, ya. Senandungnya, "Ya Allah, sesungguhnya kehidupan yang kekal adalah kampung akhirat. Maka ampunilah kaum Ansor dan kaum Muhajirin." Ya, doa itu termasuk doa, ya. Makbul doa Nabi itu, ya. Mereka pun menjawab serentak, ya, "Kamilah yang telah berjanji setia kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berjihad selama hayat masih dikandung badan." Tekadnya luar biasa para sahabat ini, ya. Padahal dalam keadaan dingin, dalam keadaan lapar, ya. Terus mereka bekerja. Sampai Rasulullah sendiri juga dalam riwayat itu dia lapar juga, ya. Dia kemudian dia ganjel perutnya dengan batu, ya, gitu. Kemudian diikat, ya, untuk menahan lapar itu. Tapi di sini banyak mukjizat, ya, bahwa orang-orang yang lapar itu dapat makanan yang enggak habis-habis, ya. Nanti ada kisahnya tersendiri di situ. Saudaraku yang dirahmati Allah, kemudian Al-Bara' bin Azib berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW memindahkan tanah galian parit sehingga perutnya yang penuh dengan bulu terkena debu. Aku mendengar beliau menyenandungkan bait syair ciptaan Abdullah ibnu Rohawah sambil memindahkan tanah tersebut." Dan beliau berkata, "Ya Allah, jika bukan karenamu kami tidak mendapat petunjuk, maka mungkin juga kami bisa bersedekah dan sholat. Maka berilah kepada kami ketenangan." Biar gak gelisah gitu, ya, biar gak galau, istilah zaman sekarang. Kemudian berikutnya, "Mantapkanlah kaki kami jika berperang. Sesungguhnya orang-orang kafir telah berbuat aniaya kepada kami. Jika mereka ingin berbuat jahat, kami akan melawan." Kemudian beliau mengucapkannya dengan suara yang keras. Dalam riwayat yang lain dijelaskan, "Sesungguhnya para pembangkang itu ingin menyerang kami. Jika mereka menginginkan kekacauan, pasti kami menolak."
pantang mundur ya. Walaupun pasukan gabungan ya atas konspirasi Yahudi tadi ya, yang Bani Nazir itu mengajak kaum Quraisy, ngajak kaum Gofatan ya, dan yang lain-lainnya itu jumlahnya 10.000 kurang lebih. Kaum muslimin mengerjakan itu dengan penuh semangat walaupun mereka menderita kelaparan, keadaan yang sangat memilukan hati. Anas berkata, para penggali parit mendapatkan kiriman segenggam gandum kemudian dimasak dengan minyak yang sudah kedaluarsa lalu dihidangkan untuk semua pekerja yang sedang kelaparan. Sementara makanan itu sendiri tidak enak rasanya, lagi tidak sedap aromanya. Ya, biasa ya. Nggak ada yang ngirim makanan ya. Mereka tetap bekerja karena ingin menyelesaikan pekerjaan itu. Kemudian Abu Thalha berkata, kami mengadukan kepada Rasulullah SAW tentang kelaparan yang kami rasakan. Lalu kami perlihatkan perut kami yang kami ganjal dengan satu batu. Maka Rasulullah SAW pun memperlihatkan perutnya yang diganjal dengan 2 batu. Masya Allah ya. Gitu. Jadi seorang pemimpin itu tahu penderitaan bawahannya, itu yang paling penting. Rasul juga lapar, makanya diganjal dengan 2 batu kalau dia kan. Artinya udah luar biasa itu. Dia nggak mau enak-enak sendiri gitu kan, seperti itu. Saudara yang dirahmati Allah, pada kesempatan itu banyak sekali muncul tanda-tanda kenabian ya. Nah, ini kisahnya ya. Jabir bin Abdullah melihat Nabi SAW kelaparan yang luar biasa. Maka Jabir menyembelih seekor kambing, sementara istrinya menggiling satu sok sekitar 2,5 kilogram gandum ya. Kemudian dia meminta kepada Rasulullah secara sembunyi-sembunyi agar datang ke rumahnya dengan beberapa orang sahabat saja karena khawatir tidak cukup. Nah, dia bisik-bisik nih ya. Jabir bin Abdullah ini Jabir bin Abdullah ya kepada Nabi karena dia tahu Nabi lapar ya. Dia bisik-bisik, ya, saya mau potong kambing katanya, saya mau masak gandum hanya untuk kamu, saya dan istri katanya, jangan bilang sama siapa-siapa gitu. Tapi Nabi malah berteriak gitu, woi sahabat-sahabat katanya, Jabir menyediakan makanan, mengundang kita untuk makan, mari kita makan di sana, datang ke sana katanya gitu. Ya Nyabir Jabir bin Abdullah kaget. Waduh, cuma satu kambing sama gandum 2,5 kilo gitu kan. Bisa cukup gitu kan, kata dia bilang gitu. Tapi kata Nabi jangan khawatir. Yang penting kamu jangan melihat katanya, seperti itu. Masak saja, nanti sediakan bergilir orang makan ya. Coba kita lihat kisahnya seperti ini. Tetapi Nabi SAW memanggil seluruh penggali farid yang jumlahnya mencapai 1.000 orang. Maka mereka makan makanan itu hingga kenyang. Dan anehnya masih tersisa sepanci daging dalam keadaan tertutup seperti belum dimakan. Begitu pula adonan roti masih tetap utuh seperti semula. Saudara perempuan An-Nu'man bin Bashir membawa sekeranjang kurma ke parit untuk dimakan oleh ayah dan pamannya saja. Dia berjalan melewati Rasulullah SAW, maka beliau meminta kepadanya beberapa butir kurma, kemudian beliau meletakkan di atas baju, lalu memanggil seluruh penggali parit, maka mereka semua makan kurma tersebut. Tetapi anehnya, seakan-akan kurma itu tidak habis-habisnya, sampai semua penggali parit pergi meninggalkan beliau. Malahan sampai kurma berjatuhan dari ujung-ujung baju. Ya, ini kisahnya dalam Sunan An-Nasai ya, bab 2 halaman 56, dan Ahmad di dalam musnadnya. Lapas ini bukan dari An-Nasai, dan di dalamnya diriwayatkan pula kisah semacam ini dari seorang laki-laki dari sahabat Rasulullah SAW. Itu kalau yang dari Jabir tadi ya, Jabir bin Abdullah tadi, itu juga ada diriwayatkan oleh Bukhari bab 2 halaman 588 dan 589.
Nah, itu suatu keajaiban. Ya, bayangin satu kambing 2,5 kilogram gandum bisa untuk memberi makan orang 10.000. Ternyata nggak habis-habis juga gitu. Karena Nabi sudah berpesan. Sama dengan kurma ini tadi juga ya. Saudara yang dirahmati Allah, keanehan yang lebih hebat dari dua hal di atas adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Jabir. Ia berkata, ketika kami sedang menggali parit pada perang Khandaq, kami menemukan tanah yang sangat keras. Maka mereka mengadukannya kepada Nabi SAW. Kemudian beliau berkata, aku akan turun ke dalam parit. Lalu beliau berdiri dengan perutnya diganjal dengan batu. Sementara kami telah 3 hari tidak merasakan makan. Kemudian Nabi SAW mengambil cangkul lalu memukulkannya sehingga tanah keras menjadi lunak bagaikan pasir. Ya. Kemudian Al-Bara juga berkata, ketika perang Khandaq kami menemukan batu besar keras. Ini riwayat yang lain ya. Tidak bisa dipecahkan dengan cangkul. Tadi riwayat Bukhari, sekarang riwayat Al-Bara. Ya. Ulangin ya, dari Al-Bara berkata, ketika perang Khandaq kami menemukan batu besar keras yang tidak bisa dipecahkan dengan cangkul di salah satu parit. Kami mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Maka beliau datang sambil membawa cangkul, kemudian mengucapkan bismillah. Selanjutnya langsung memukulkan sekali pukulan, lalu mengucapkan Allahu Akbar. Telah diberikan kepadaku kunci-kunci kerajaan Syam. Demi Allah, saat ini aku benar-benar melihat istana-istananya yang penuh dengan gemerlap. Kemudian Nabi SAW memukul untuk kedua kalinya, maka terpecahlah sisi yang lainnya. Beliau pun bersabda, Allahu Akbar. Telah diberikan kepadaku negeri Persia. Negeri Syam, sekarang negeri Persia. Demi Allah, aku benar-benar melihat istana kerajaan yang penuh dengan gemerlapan, ya. Kilauan harta di situ ya. Kemudian beliau memukul untuk ketiga kalinya, lalu mengucapkan Allahu Akbar, maka terpecahlah bagian yang tersisa dari batu itu. Lalu beliau bersabda, Allahu Akbar, aku benar-benar diberi kunci-kunci kerajaan Yaman. Demi Allah, aku benar-benar melihat pintu-pintu Son'a dari tempatku ini. Ya. Gitu. Jadi tanda-tanda ya, tanda-tanda bahwa Persia akan dihancurkan, akan dikuasai oleh Islam. Yaman akan dikuasai oleh Islam, dan juga Persia akan dikuasai oleh Islam. Ya, luar biasa ya. Kemudian Ibnu Ishaq juga meriwayatkan kisah seperti itu dari riwayat Salman Al-Farisi. Maksudnya orang Persia dia ini ya. Karena kota Madinah dikelilingi oleh bukit-bukit gunung. Ya. Dan ide-ide membuat farid itu juga dari Salman Al-Farisi tersebut. Ya. Kota Madinah dikelilingi oleh bukit, gunung, dan kebun-kebun kurma di semua arah kecuali dari arah utara. Sedangkan Nabi SAW sangat mengetahui bahwa agresi militer dan penyerangan terhadap kota Madinah oleh pasukan besar ini tidak akan bisa terjadi kecuali dari arah utara. Maka beliau memutuskan menggali parit ya. Maka beliau memutuskan menggali parit di sebelah utara. Jadi keliling ya, tempat masuk Madinah itu udah dibikin parit yang dalam dan lebar ya, sehingga kuda nggak bisa loncat, apalagi orang gitu kan. Saudaraku dirahmati Allah,
kaum muslimin meneruskan penggalian parit itu sepanjang hari dan pulang ke rumah masing-masing pada sore harinya, sehingga penggalian parit bisa selesai sesuai dengan yang direncanakan. Sebelum pasukan raksasa Faghanis sampai ke perbatasan kota Madinah, mereka terus menggali terus sampai selesai, ya. Kemudian suku Quraisy bergerak dengan jumlah pasukan 4.000 tentara sehingga mereka sampai di muara air Rumat yang terletak antara Al-Jarf dan Zagobad, ya. Antara Al-Zarf dan Zagobah, ya. Ya, dekat perbatasan Madinah itu, ya. Sedang suku Gotapan dan sekutunya dari penduduk Najd mengerahkan sekitar 6.000 tentara. Mereka bermarkas di bagian bawah lambang Nakma di sisi gunung Uhud, ya. Lalu Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 22. A'udzubillahi syamiul alim minasyaitonir rajim. Walamma ra'al mu'minunal ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Artinya, dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasulnya, dan yang demikian itu tidak menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan. Jadi bukan takut, ya. Udah mereka cuma 1.000, mereka 10.000, gabungan lagi, ya. Orang beriman tuh bukannya tambah takut, dia tambah berani, dia mati masuk surga, sahid gitu kan. Sementara orang-orang munafik yang lemah imannya, hati mereka benar-benar merasa takut ketika melihat betapa besarnya pasukan tersebut yang diterangkan oleh Allah dalam firman-Nya berikut, ya. Al-Ahzab ayat 12. Wa idz yaqulul munafiquna wallazina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa gurura. Artinya, dan ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit hatinya berkata, ya, Allah dan Rasulnya tidak menjanjikan kepada kami melainkan hanya tipu daya. Ini orang munafik begitu, ya. Kalau nggak mau aja, nggak usah perang, ya, mati kan. Itulah kalau orang munafik, ya. Kita berlindung kepada Allah agar dijauhkan dari kemunafikan, ya. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, kemudian Rasulullah SAW meninggalkan Madinah dengan membawa 3.000 tentara muslim. Jadi tambah, ya, yang buat hari tadi 10.000, 1.000, jadi tambah lagi 2.000, jadi 3.000. Dan ketika sampai ke Gunung Sila, mereka menjadikan sebagai benteng, ya, sebagai benteng pertahanan, ya, di Gunung Sila tersebut. Sementara posisi Farid berada di antara mereka dan orang-orang kafir. Slogan mereka kala itu adalah orang-orang kafir tidak akan menang. Dan beliau mengangkat Ibnu Ummi Maktum sebagai penguasa sementara kota Madinah dan menyuruh para wanita serta anak-anak untuk disatukan di tempat khusus di benteng-benteng Madinah. Ketika pasukan musyrikin ingin menyerang kaum muslimin dan menyerbu kota Madinah, mereka terhalang oleh parit tersebut hingga mereka mengambil strategi pengepung kaum muslimin, yang mana strategi tersebut tidak mereka persiapkan ketika pergi untuk berperang. Dan juga strategi kaum muslimin tersebut sebagaimana yang mereka katakan merupakan siasat yang tidak dikenal sebelumnya oleh bangsa Arab. Kata Salman Al-Farisi, ya. orang Arab nggak tahu strategi itu.
Serta kemungkinan seperti ini tidak mereka perhitungkan sama sekali. Akhirnya orang-orang musyrik itu hanya bisa mengelilingi sekitar Farid sambil menggerutu, mencari-cari titik lemah untuk mereka jadikan sebagai pintu masuk ke Madinah. Tapi kaum muslimin tidak tinggal diam saja. Mereka memperhatikan gerak-gerik kaum musyrikin tersebut sambil memanahi mereka sehingga orang-orang kafir itu tidak mempunyai keberanian mendekati parit tersebut dan tentunya tidak bisa untuk melewatinya atau menimbuni parit itu dengan tanah sehingga mereka bisa membuat jalan yang memungkinkan mereka untuk melewatinya, ya. Itulah ya kisah perang Ahzab. Saudaraku dirahmati Allah, pasukan kavaleri penunggang kuda Quraisy merasa benci bila harus berdiam diri di sekitar parit tanpa membuahkan hasil sama sekali dari pengepungan mereka. Karena sesungguhnya hal semacam itu bukan sifat mereka, maka keluarlah sebagian dari mereka, Amr ibnu Abduwud, Ikrimah bin Abdul Jahal, Dihar bin Al-Khattab, dan lain sebagainya. Mereka bermaksud menuju ke parit yang sempit untuk mereka seberangi. Mereka melompat dan mengelilingi antara tanah yang lembab atau berair di antara parit dan pecahan tanah dengan kuda mereka. Maka keluarlah dari kubu kaum muslimin Ali bin Abu Thalib dengan sekelompok orang sehingga mereka mengambil alih celah yang dilewati mereka untuk masuk. Lalu Amr menantang Ali untuk berduel, maka dia pun memenuhi tantangan tersebut sambil mengucapkan perkataan yang penuh keberanian dengan kesombongan, ya. Karena Amr termasuk di antara ksatria dan pahlawan yang pahlawannya orang-orang musyrik, ya. Maka dia turun dari kudanya dan mengusirnya dengan memukul wajahnya. Baru kemudian menemui Ali bin Abu Thalib. Maka terjadilah pertarungan yang akhirnya dimenangkan oleh Ali radhiyallahu anhu. Dan akhirnya semua petarung-petarung dari Quraisy kalah sehingga mereka keluar dari parit tempat pertarungan tersebut dan melarikan diri dalam keadaan ketakutan. Sampai-sampai Ikrimah lari meninggalkan tombaknya melihat kekalahan Amr, ya kan? Lagu ya dia. Gitu. Sombong dia bilang. Gagah berani dia bicara menantang Ali, ya. Akhirnya mati dia. Sudah beberapa hari orang-orang musyrik berusaha keras untuk bisa memasuki parit tersebut atau membuat jalan di parit itu. Akan tetapi kaum muslimin tidak tinggal diam melihat hal itu. Mereka memanahi orang-orang kafir itu dan memberi perlawanan sengit kepada mereka sehingga orang-orang kafir itu tidak bisa mewujudkan apa yang menjadi harapan mereka. Karena begitu sibuknya kaum muslimin pada dalam memberikan perlawanan pada orang-orang kafir sehingga Rasulullah SAW dan kaum muslimin tidak sempat menunaikan sebagian sholat, sehingga dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari riwayat Jabir radhiyallahu anhu bahwa Umar bin Al-Khattab datang pada perang Khandaq sambil mencaci maki orang-orang kafir Quraisy seraya berkata, "Wahai Rasulullah, hampir saja aku tidak sholat sampai matahari hampir terbenam." Maka Nabi SAW berkata, "Demi Allah, aku juga belum sholat." Maka kami turun bersama Nabi SAW ke danau untuk berwudu. Lalu kami sholat asyar setelah matahari terbenam. Kemudian sholat maghrib. Ya, jadi boleh nih ya. Kalau ada sebab ya. Ini juga merupakan dalil ya. Kalau kita ada keperluan. Tuh. Ini bukan digabung ya. Sholat asar ya asar. Penuh. 4 rakaat. Kemudian azan lagi, qomat lagi, sholat maghrib. Gitu. Ya. Karena nggak boleh digabung.
antara asar dengan maghrib. Yang boleh digabung tuh zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau ada keperluan misalnya itu kan kita jamak takdim ya. Jadi asar dikerjakan di zuhur. Jamak takhir, zuhur dikerjakan di asar. Tapi tetap berurutan. Walaupun kita kerjakan di asar, tetap zuhur dulu. Ya, setelah zuhur baru asar. Sama maghrib dan isya pun begitu. Tapi ini mereka kelupaan karena sibuk perang, akhirnya sholat asarnya tinggal sudah menjelang maghrib. Tapi tetap mereka melakukan sholat asar ya penuh 4 rakaat ya. Kemudian azan lagi ya. Kemudian qomat dan sholat maghrib. Saudaraku yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW menyesal sekali karena lalai melaksanakan sholat sampai-sampai beliau mendoakan keburukan orang-orang musyrik, sebagaimana yang diterangkan oleh Bukhari dari riwayat Ali dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda pada saat perang Khandaq, semoga Allah memenuhi rumah dan kuburan mereka dengan api neraka sebagaimana mereka telah membuat kami lalai dari sholat asar hingga matahari terbenam. Ini Sahih Bukhari ya, bab 2 halamannya 590. Ya, tapi tetap aja Nabi lupa, namanya manusia kan sibuk perang, tapi tetap dia menyesal gitu, sedih. Orang kafir ini membuat dia jadi begini gitu kan. Itu juga kalau Umar nggak teriak, ya dia nggak tahu juga tetap gitu. Disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dan Asy-Syafi'i bahwa orang-orang kafir itu telah membuat kaum muslimin tidak bisa melaksanakan sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Maka mereka melaksanakan semua sholat itu secara jamak. Imam An-Nawawi berkata, untuk menyatukan semua riwayat tentang jamak sholat ini, bahwa perang Khandaq itu berhari-hari lamanya. Sementara kejadian yang pertama, sholat asar dan maghrib, terjadi pada suatu hari. Sedangkan kejadian yang kedua terjadi pada hari lainnya. Ya. Jadi salat asar dikerjakan di maghrib, kemudian terus selesai salat maghrib. Di hari berikutnya barulah dijamak antara zuhur dan asar. Ya. Kemudian maghrib dan isya. Dari kejadian ini ya, bisa diambil kesimpulan bahwa usaha kaum musyrikin untuk menyeberangi parit itu berhari-hari. Begitu juga halnya dengan usaha kaum muslimin dalam mempertahankannya. Hanya saja karena adanya parit yang menghalangi kedua kubu sehingga tidak memungkinkan terjadinya perang terbuka, melainkan hanya saling memanah saja. Dalam perang saling memanah ini telah terjadi 7 korban dari kedua kubu, 6 orang dari pasukan kaum muslimin dan 10 orang dari kaum musyrikin. Ditambah lagi 1 atau 2 orang musyrik yang terbunuh. Itu. Ya, berarti bukan 7 ya. Kaum muslimin 6 orang ya. Sedangkan kaum musyrikin ada 10 orang. Ya. Ditambah yang lainnya, sini tidak dijelaskan ya. Dalam perang ya, saling memanah tersebut, Sa'ad bin Mu'az terkena panah sehingga memutuskan urat lengannya. Pemanahnya adalah seorang laki-laki dari Quraisy yang dikenal dengan nama Hiban bin Al-Irqah. Maka Sa'ad berdoa, ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mengetahui bahwa tidak ada yang paling aku cintai melainkan memerangi kaum yang mendustakan Rasul-Mu dan mengusirnya dari kampung halamannya. Ya Allah, aku kira Engkau telah menghentikan perang antara kami dengan mereka, namun jika mereka masih berlangsung maka jika perang masih berlangsung maka panjangkanlah umurku sehingga aku berkesempatan berperang melawan mereka. Tetapi jika Engkau telah menghentikan perang ini, maka matikanlah aku di dalam perang ini.
Ya, hadisnya Sahih Bukhari ya. Bab 3 halaman 591. Kemudian dia berkata di akhir doanya, "Jangan matikan aku sehingga aku merasa senang bisa memerangi Bani Quraisyah." Jadi belum nih Bani Quraisyah, tapi baru Bani Nadir yang kurang ajar itu kan. Karena ada 3 suku di situ. Bani Quraisyah, Bani Nadir dan Bani Kaunuko ya. Kaunuko. Sah banget namanya itu. Ketika kaum muslimin sedang menghadapi kesulitan dalam berperang, ular-ular Yahudi menyebarkan isu dan melakukan konspirasi guna memasukkan racun yang mematikan ke dalam tubuh kaum muslimin. Dan berangkatlah dedengkot kriminal dari Bani An-Nadir, namanya Huyai bin Akhtab, ya, ke perkampungan Bani Quraisyah. Ya. Mendatangi rumah Ka'ab bin Asad al-Quradi, pemimpin Bani Quraisyah, yang mempunyai wewenang dalam melakukan kesepakatan dan perjanjian bagi mereka, ya, dan dia telah mengadakan perjanjian dengan Nabi SAW untuk membelanya bila dia diserang oleh musuh, seperti halnya kejadian yang sekarang. Maka Huyai mengetuk pintu rumah Ka'ab, tapi Ka'ab malah menutupnya kembali. Tapi dia terus mendesak-desaknya hingga akhirnya Ka'ab pun membuka pintu untuknya. Maka dia berkata, "Wahai Ka'ab, aku mendatangimu dengan membawa kejayaan dunia dan lautan luas. Aku memberimu kabar tentang tentang kedatangan suku Quraisy bersama para pemimpinnya. Sekarang mereka semua bermarkas pada berkas aliran air di Bukit Rumat, dan juga suku Gotafan bersama para pemimpin mereka yang berkumpul di ujung Nakoma, ya, dan sisi Gunung Uhud. Mereka semua telah berjanji dan bersepakat denganku untuk tidak meninggalkan tempat mereka sampai mereka bisa menghancurkan Muhammad beserta para pengikutnya." Namun, saudara dirahmati Allah, Ka'ab berkata, "Demi Allah, engkau datang kepadaku membawa kehinaan seumur hidup dan awan kering yang mendatangkan dengan kilatan dan menggelegar," kata dia bilang gitu, "namun tidak berisi apa-apa. Celakalah engkau, wahai Huyai. Biarkan aku tetap seperti kondisiku sekarang, karena sesungguhnya aku melihat kejujuran dan kesetiaan pada diri Muhammad SAW." Namun Huyai terus saja membujuknya hingga akhirnya Ka'ab setuju dengan syarat Huyai mau berjanji setia kepadanya dengan nama Allah. Seandainya suku Quraisy dan Gotafan pulang tanpa berhasil mencapai tujuan mereka menghabisi Muhammad, maka bawalah aku masuk ke dalam benteng pertahananmu, sehingga apa yang menimpamu menimpaku juga. Dengan demikian Ka'ab bin Asad melanggar janjinya dan terlepaslah semua kesepakatan dan dengan kaum muslimin. Selanjutnya dia menjadi sekutu orang-orang musyrik dan memerangi kaum muslimin. Ya, Yahudi mana bisa dipercaya ya, gitu. Ya, digambarkan ini ada peta kabilah-kabilah Arab pada periode Nabi ya. Banyak sekali ya. Itu nggak perlu saya sampaikan ya. Nanti saya ini aja, screenshot aja petanya ya. Sekarang kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Akhirnya Yahudi dari Bani Quraisyah, ya, ikut berpartisipasi dalam perang itu. Ibnu Ishaq berkata, Sofiah binti Abdul Muthalib berada di atas benteng Hasan bin Sabit, sementara Hasan sedang berada di dalam bersama kaum wanita, ya, dan anak-anak. Sofiah berkata, maka
lewatlah orang Yahudi lalu mengitari benteng kami. Bani Quraisyah tersebut ya telah memutuskan perjanjian yang telah disepakati antara mereka dan Rasulullah. Nah, Bani Nazir juga begitu kan, udah janji sepakat, khianat, malah memerangi orang kaum muslimin. Kemudian dia diusir ya, paksa diusir. Quraisyah juga begitu. Padahal dia ada di lingkungan Madinah gitu. Nabi tidak akan mengusir kalau dia tidak mengganggu. Itu aja prinsipnya. Dan hendak memerangi kaum muslimin ya. Sementara tidak ada yang menjaga kami dari mereka karena Rasulullah SAW dan kaum muslimin sedang sibuk menghalau musuh sehingga tidak bisa menolong kami jika ada yang datang menyerang. Sofia melanjutkan, wahai Hasan, sesungguhnya orang Yahudi itu datang mengawasi benteng kita seperti yang kau lihat. Demi Allah, aku khawatir jika dia memberitahukan kelemahan kita kepada orang Yahudi ya, di belakang kita, sementara Rasulullah SAW dan kaum muslimin tidak bisa menolong kita jika ada yang menyerang. Maka turunlah wahai Hasan dan bunuhlah dia. Hasan berkata, demi Allah, engkau tahu bahwa aku tidak bisa melakukannya. Sofia berkata, maka aku mengencangkan ikat pinggangku, kemudian aku mengambil potongan tiang lalu turun dan dari benteng tersebut menuju ke arahnya. Selanjutnya aku pukul dia sampai mati, kemudian aku langsung kembali lagi ke benteng dan berkata kepada Hasan ya. Jadi orang Quraisy, orang Yahudi itu dipukul ya, mati dia. Dia kembali kepada Hasan, wahai Hasan, hampirilah dia, lalu ambillah barang miliknya. Karena sesungguhnya tidak ada yang menghalangiku kecuali karena dia laki-laki. Lalu Hasan berkata, aku tidak membutuhkan harta benda miliknya. Gitu. Saudara dirahmati Allah. Dan perbuatan luar biasa yang dilakukan oleh bibi Rasulullah, ya, Sofia radhiyallahu anha, benar-benar memberi pengaruh yang sangat besar dalam menjaga keselamatan anak-anak dan kaum wanita muslimin. Ya, bibinya Nabi ya. Karena sepertinya orang-orang Yahudi menyangka bahwa benteng-benteng ini selalu dalam penjagaan pasukan muslimin. Padahal sebetulnya tidak terjaga sama sekali. Dan pada akhirnya mereka tidak berani lagi untuk mengulangi perbuatan tersebut untuk kedua kalinya. Hanya saja mereka masih memberikan bantuan kepada pasukan musyrikin dengan berbagai bekal-bekal makanan sebagai bukti persekutuan mereka dalam memerangi kaum muslimin. Sampai-sampai kaum muslimin berhasil mengambil alih bekal makanan itu sebanyak 20 onta. Itu ya. Akhirnya, saudara rahmati Allah, berita tentang pengkhianatan itu sampai kepada telinga Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Maka beliau pun bergegas untuk mencari tahu kebenarannya sehingga bisa mengetahui dengan jelas sikap Bani Quraisyah yang sebenarnya dan bisa mengambil sikap militer yang tepat. Kemudian diutuslah Sa'ad bin Mu'az bin Ubadah, Abdullah bin Rawaha, dan Khawwat bin Jubair. Ya, 3 orang tersebut ya. Kemudian Nabi SAW berkata, berangkatlah kalian sehingga kalian bisa mengetahui apakah benar berita yang sampai kepada kita tentang kaum tersebut atau tidak. Jika itu benar, berilah isyarat kepadaku saja sehingga aku bisa mengetahuinya dan jangan disebarkan ke semua orang sehingga mematahkan semangat mereka. Namun jika mereka tetap menepati kesepakatan bersama, maka sebarkanlah berita itu kepada semua orang. Ketika mereka mendekati perkampungan Bani Quraisyah, ya, utusan-utusan Rasulullah tadi ya, mereka mendapati orang-orang Yahudi itu dalam keadaan yang sangat buruk sekali, di mana mereka dengan terang-terangan mencaci maki Nabi SAW serta menunjukkan sikap permusuhan.
Mereka berkata, siapa itu Rasulullah SAW? Tidak ada perjanjian dan kesepakatan antara kami dengan Muhammad, kata suku Yahudi ya, Bani Quraisyah tersebut. Maka akhirnya utusan itu pergi meninggalkan mereka. Ketika bertemu dengan Nabi SAW, mereka memberi isyarat dan berkata, Adol dan Karoh, maksudnya itu isyarat ya. Maksudnya orang-orang Yahudi itu benar-benar berkhianat sebagaimana berkhianatnya suku-suku Adol dan Karoh terhadap orang-orang pemilik hewan ternak. Tuh. Walaupun Nabi SAW dan sebagian kaum muslimin berusaha menyembunyikan kenyataan yang sebenarnya, tapi akhirnya diketahui juga oleh semua orang karena hal itu terlihat sangat jelas, maka tampaklah di hadapan mereka sebuah bencana yang sangat menakutkan. Kisah ini merupakan kondisi tersulit yang pernah dihadapi kaum muslimin karena tidak ada lagi yang menghalangi antara mereka dan Bani Quraisyah. Apabila mereka ingin menyerang dari belakang, sementara di hadapan mereka ada pasukan raksasa yang belum berhasil mereka usir dari sekitar Farid. Sementara tempat anak-anak dan istri mereka sangat dekat sekali dengan perkampungan Bani Quraisyah tersebut. Ya. Ya. Quraisyah berkhianat ya, Nazir juga berkhianat ya. Jadi Bani Quraisyah itu berkhianat ya, tanpa ada penjagaan di benteng kaum muslimin dan anak tersebut, apalagi perlindungan yang memadai ya. Kondisi mereka kala itu seperti yang digambarkan dalam firman Allah berikut ya, dalam surat Al-Ahzab ayat 10 sampai 11. A'udzubillahi samiul alim minasyaitonir rajim. Wa izja Ulangin ya. Auzubillahi samiul alim minasyaitonir rajim. Iz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa iz zaghatil absaru wa balagatil qulubul hanajira wa tazunnuna billahi hizzununa. Wa tazunnuna billahi hizzununa. Hunalika tuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Artinya yaitu ketika mereka datang kepada kalian dari atas atau dari bawah kalian, dan ketika tidak tetap lagi penglihatan kalian dan hati kalian naik menyesak sampai ke tenggorokan dan kalian menyangka terhadap Allah dengan berbagai persangka, disitulah diuji orang-orang mukmin dan diguncangkan hatinya dengan goncangan yang sangat. Ya. Ini untuk lebih jelas ya, dilihat tafsir Ibnu Katsir ya. Itu ayat 10 sampai 11. Dan pada saat itu tampaklah sifat-sifat kemunafikan dari sebagian orang-orang munafik, sampai mereka berkata, Muhammad telah menjanjikan kepada kita bahwa kita akan memperoleh kekayaan dari istana Kisra, namanya Raja Persia ya, dan Kaisar Romawi. Sementara hari ini tidak seorang pun yang merasa aman untuk pergi membuang hajatnya. Dan sampai ada seorang lagi yang berkata di depan kaumnya, rumah kami akan menjadi sasaran musuh, maka izinkanlah kami untuk pulang ke kampung halaman kami. Karena kampung halaman kami berada di luar kota Madinah. Sampai-sampai Bani Salamah ya sudah merasa gagal lebih dulu. Maka pada saat itulah Allah menurunkan ayatnya yang berikut ya. Dalam surat Al-Ahzab juga ayat selanjutnya ya. Tadi 10 sampai 11, sekarang 12 sampai 13. A'udzubillahi samiul alim minasyaitonir rajim.
Wa iz yaqulul munafiquna wallazina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Wa iz qalat ta'ifatum minhum ya ahla Yasrib la muqama lakum farji'u wa yasta'zinu fariqum minhumun nabiyya yaquluna inna buyutana awratu wa ma hiya bi awrah yuriduna illa firara. Artinya, dan ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang berpenyakit dalam hatinya berkata, Allah dan Rasulnya tidak menjanjikan kepada kami melainkan tipu daya. Dan ingatlah ketika segolongan di antara mereka berkata, hai penduduk Yasrib, tidak ada tempat bagi kalian, maka kembalilah kalian. Dan sebagian dari mereka meminta izin kepada Nabi SAW untuk pulang dengan berkata, sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka, tidak ada penjaganya. Dan rumah-rumah itu sekali-kali tidak terbuka, mereka tidak lain hanya hendak lari saja. Allah kabarkan seperti itu. Saudaraku dirahmati Allah, sedangkan Rasulullah SAW menutup kepalanya dengan pakaiannya ketika mendengar berita tentang pengkhianatan Bani Quraisyah. Lalu beliau berbaring dan diam cukup lama sehingga kondisi yang dialami oleh kaum muslimin semakin parah. Kemudian beliau bangkit seraya berkata, Allahu Akbar, wahai kaum muslimin, optimislah kalian dengan kemenangan dan pertolongan Allah. Kemudian Nabi SAW merancang rencana yang bisa mengeluarkan mereka dari kondisi yang sangat pelik ini. Dan merupakan bagian dari rencana itu adalah mengutus beberapa penjaga dari Madinah, sehingga anak-anak para wanita tidak tertimpa satu serangan secara tiba-tiba, akan tetapi sebelum itu dibutuhkan keberanian yang teguh, yang sanggup untuk memecah belah pasukan lawan. Nah, ini strategi yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Dan untuk mewujudkan target tersebut, Nabi SAW berkeinginan untuk berdamai dengan dua orang pemimpin Bani Ghatafan, yaitu Uyainah bin Hisn dan Haris bin Auf, dengan memberikan sepertiga buah-buahan dari kota Madinah, agar mereka berdua mau pergi membawa pulang kaumnya meninggalkan arena peperangan, dan kaum muslimin bisa berkonsentrasi untuk memberikan kekalahan telak terhadap kaum Quraisy yang selalu menguji kekuatan dan keteguhan kaum muslimin secara terus-menerus. Perundingan pun terjadi. Kemudian Nabi SAW meminta kepada Sa'ad bin Mu'az dan Sa'ad bin Ubadah dalam hal itu. Maka keduanya berkata, wahai Rasulullah, apa yang kau putuskan itu merupakan perintah dari Allah, maka kami patuh dan taat. Namun jika itu merupakan sesuatu yang engkau lakukan untuk kepentingan kami, maka kami tidak membutuhkannya. Sebab kami dan mereka dulu dalam kemusyrikan dan menyembah patung-patung, dan mereka tidak tergiur maka buah-buahan kami kecuali apa yang dihidangkan dan lewat jual beli. Maka ketika Allah memuliakan kami dengan Islam dan memberi kami petunjuk kepadanya, lalu kami dimuliakan dengan bersamamu, relakah kami memberikan harta kami kepada mereka? Demi Allah, kami tidak akan memberikan kepada mereka kecuali pedang. Dan akhirnya Rasulullah SAW membenarkan pendapat keduanya. Lalu berkata, sesungguhnya aku melakukan itu untuk kepentingan kalian, karena aku melihat bangsa Arab bersatu untuk menyerang kalian. Ya, ini strategi Rasulullah. Tolak juga ya kalau perintah Allah dia turut. Tapi kalau karena kepentingan sahabat-sahabat dia nggak mau, lebih baik pedang, begitu, lebih baik mati, salah gitu. Kemudian Allah SWT segala puji baginya menciptakan suatu perkara dari sisinya yang menghinakan musuh dan mencerai beraikan
persekutuan mereka serta membuat mereka mundur, lari kocar-kacir, maka di antara hal yang dia persiapkan untuk itu adalah bahwasanya seorang lelaki dari suku Ghatafan yang bernama Nu'aim bin Mas'ud bin Amir bin Asja'i radhiyallahu anhu datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya telah masuk Islam," maksud dia gitu ya. Mu'in bin Mas'ud ya, suku Ghatafan. Dia berkata, "Sesungguhnya saya telah masuk Islam, tapi kaumku tidak mengetahui tentang keislaman. Keislamanku, maka perintahkanlah apa saja yang harus saya lakukan." Nabi SAW berkata, "Engkau hanya seorang diri, maka buatlah semampumu agar mereka tidak menolong kaum Quraisy, karena sesungguhnya perang itu adalah tipu daya." Ini bukan dalil juga ya, dalam perang itu boleh ya membuat strategi tipu daya ya. Kalau kita dalam keadaan bahaya, ya kita bisa membuat siasat, itu boleh ya. Dan pada saat itu juga ia pergi menuju Bani Quraisyah karena masih ada ahli kekerabatan antara dirinya dengan mereka pada masa jahiliyah dulu. Lalu menemui mereka dan berkata, "Kalian telah tahu kecintaanku kepada kalian, khususnya antara sukuku dengan suku kalian." Mereka menjawab, "Kau benar." Lalu ia berkata, "Sesungguhnya orang-orang Quraisy itu tidak sama dengan kalian. Negeri ini adalah negeri kalian. Di sini terdapat harta anak-anak dan istri kalian yang tinggal, dan kalian tidak akan bisa pindah darinya ke daerah yang lain. Dan sesungguhnya kaum Quraisy dan Ghatafan datang untuk menyerang Muhammad SAW dan para pengikutnya. Dan kalian telah membantu mereka untuk menyerangnya, sementara negeri, harta, dan istri-istri mereka tidak bersama mereka. Maka jika mereka mendapatkan kesempatan untuk mewujudkan cita-cita yang mereka inginkan, mereka akan memanfaatkannya. Namun jika tidak, maka mereka akan pulang ke negeri mereka dan meninggalkan Muhammad dan kalian, sehingga Muhammad bisa membalas perbuatan kalian atasnya." Akhirnya mereka berkata, "Apa yang harus kami perbuat, wahai Nu'aim?" Dia menjawab, "Janganlah berperang bersama mereka sebelum mereka memberikan jaminan kepada kalian." Mereka berkata, "Engkau telah memberi pendapat yang benar." Nah, luar biasa ya. Itu inspirasi dari Allah juga ya. Gitu. Kemudian Nu'aim pergi menuju orang-orang Quraisy ya, dan berkata kepada mereka, "Bukankah kalian tahu betapa sayang dan tulusnya saranku kepada kalian?" Mereka menjawab, "Tentu." Lalu dia berkata, "Sesungguhnya orang-orang Yahudi merasa menyesal atas pengkhianatan mereka terhadap Muhammad dan para sahabatnya. Dan mereka telah berulang kali mengabarkan kepada Muhammad SAW atau menggambarkan ya tentang Muhammad SAW bahwasanya mereka akan menerima harta jaminan dari kalian yang akan mereka bayarkan kepada Muhammad, dan setelah itu mereka akan loyal kepadanya untuk menyerang kalian. Maka jika mereka orang-orang Yahudi meminta jaminan itu, janganlah kalian berikan kepada mereka." Kemudian dia pergi ke Bani Ghatafan dan dia mengatakan hal yang sama kepada mereka. Gitu, saudara dirahmati Allah. Pada malam Sabtu bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah, orang-orang Quraisy mengirim utusan kepada orang-orang Yahudi. Mereka berkata, "Kami tidak bisa lagi diam berlama-lama di sini. Kaki dan sepatu kami telah rusak. Maka bergabunglah bersama kami sehingga kita bisa menghabisi Muhammad." Maka orang-orang Yahudi mengirim utusan kepada mereka untuk memberitahukan bahwa hari ini hari Sabtu, dan kalian sudah tahu apa yang menimpa orang-orang sebelum kami ketika mereka melanggar larangan pada hari itu. Hari Sabtu maksudnya ya. Tunggu ya. Dan ketika utusan itu datang dengan membawa berita seperti itu, orang-orang Quraisy dan Ghatafan berkata, "Demi Allah, Nu'aim itu benar."
Lalu mereka mengirim utusan kepada orang-orang Yahudi untuk menyampaikan berita bahwa demi Allah kami tidak akan mengirimkan apapun kepada kalian, dan keluarlah bersama kami sehingga kita bisa menyerang Muhammad. Maka Bani Quraizo berkata, demi Allah, Nuaim benar. Maka kedua kelompok itu pun saling acuh tak acuh dan berpecah. Ya, berpecah-pecahan istilahnya ya. Tengkar lah istilahnya di antara barisan mereka, dan mengerucutlah semangat juang mereka. Sementara itu, kaum muslimin terus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, tutupilah kelemahan kami dan berilah kami rasa aman. Dan Rasulullah SAW berdoa untuk kehancuran pasukan sekutu itu dengan berkata, ya Allah yang menurunkan kitab yang cepat perhitungannya, hancurkanlah pasukan sekutu itu, ya Allah, hancurkan dan cerai beraikan mereka. Ini ada dalam Sahih Bukhari, kitab jihad ya, bab 1 halaman 114. Ya. Saudaraku dirahmati Allah, Allah yang Maha Kuasa mendengar doanya Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Setelah perpecahan dalam barisan kaum musyrikin menyusup serta semangat untuk saling mengkhianati memasuki mereka, maka Allah mengirimkan kepada mereka pasukannya berupa angin kencang sehingga menghancurkan kemah-kemah mereka. Tambah aja ya, tambah frustasi dia kan. Sehingga kemah-kemahnya hancur ya, dan tidak ada tempat masuk ke kemah-kemah tersebut kecuali diterbang oleh angin. Bahkan tali untuk kemah mereka juga terlepas ya, hingga mereka tidak merasa tenang lagi, dan Allah juga yang mengirim kepada mereka pasukan malaikat yang membuat mereka sangat goncang dan merasukan kecemasan dan rasa takut yang luar biasa ya ke dalam hati mereka. Ya, terkabul doanya para kaum muslimin dan Nabi. Dan pada malam yang sangat dingin, Rasulullah SAW mengirimkan intelnya Huzaifah bin Al-Yaman untuk mengetahui keadaan mereka yang sebenarnya. Maka dia mendapati mereka dalam keadaan yang sangat buruk, bahkan sudah siap-siap untuk pulang. Setelah itu dia segera kembali menemui Rasulullah SAW dan memberitahukan kepadanya bahwa mereka akan segera pergi. Laporannya seperti itu. Pada pagi harinya Rasulullah SAW telah melihat bahwa Allah telah mengusir mereka sehingga tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, dan cukuplah Allah yang memerangi mereka. Maka benarlah Allah dengan kupnya atau kudetanya Allah ya, yang memerangi mereka. Maha benar Allah dengan janjinya. Dia telah memuliakan bala tentaranya, menolong hambanya, dan menghancurkan pasukan sekutu sendirian ya. Nabi SAW dan kaum muslimin pun kembali pulang ke Madinah ya. Perang Khandaq tersebut terjadi pada tahun kelima ya. Perang Khandaq itu perang parit ya namanya ya, yang dikenal dengan perang Ahzab. Tepatnya di bulan Syawal menurut pendapat yang lebih kuat, sementara pasukan musuh mengepung Rasulullah SAW dan kaum muslimin selama sebulan atau hampir sebulan. Dan setelah mempelajari beberapa referensi, diketahui bahwa pengepungan ini dimulai pada bulan Syawal dan berakhir di bulan Zulqa'dah. Sedangkan menurut Ibnu Sa'ad bahwa Rasulullah SAW meninggalkan Khandaq pada hari Rabu, 7 hari sebelum berakhirnya bulan Zulqa'dah. Nah, ini khilaf para ulama ya. Sesungguhnya peperangan di Khandaq bukanlah peperangan yang penuh dengan kerugian di kedua belah pihak, melainkan perang urat saraf, di mana tidak ada sama sekali pertempuran sengit. Namun perang Khandaq merupakan perang yang sangat menentukan sepanjang sejarah Islam, yang melahirkan perpecahan di barisan kaum musyrikin dan memberikan petunjuk bahwa kekuatan apapun dari kekuatan bangsa Arab pada saat itu tidak akan mampu memusnahkan kekuatan kecil yang sedang tumbuh di kota Madinah.
Karena bangsa Arab tidak akan bisa mendatangkan pasukan yang lebih kuat dari apa yang mereka datangkan pada saat perang Khandaq. Oleh sebab itu Rasulullah SAW berkata ketika Allah mengusir pasukan sekutu, sekarang giliran kita yang menyerang mereka, bukan mereka yang menyerang kita, dan kita yang akan mendatangi mereka. Ya, dari Sahih Bukhari ya. Akhirnya pasukan muslimin menang gitu dalam perang Khandaq itu tanpa pertempuran sebenarnya ya. Pertempuran ada pertempuran badan gitu ya, secara seperti di perang Uhud ya. Tuh. Ya, luar biasa. Ini atas bantuan Allah juga ya. Jadi akhirnya orang-orang munafik juga ketahuan tuh, ya kan? Nah, ketahuan gitu loh. Siapa yang hatinya teguh, ya seperti dalam surat Al-Ahzab dijelaskan ya, dalam surat ke-10 sampai 13 ya. Tuh, dijelaskan tentang orang-orang munafik itu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk diri saya ya. Apa yang benar itu datang dari Allah, apa yang salah itu datang dari diri saya sendiri karena keminiman ilmu saya, karena kebodohan saya. Saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada antum. Saya juga mohon maaf karena kondisi kurang sehat ya. Mudah-mudahan penyakit saya ini bisa diangkat ya, bisa sehat kembali, kemudian bisa berdakwah terus ya, untuk menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan dalam sirah ini ya. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ya kita diberikan ilmu yang bermanfaat ya, rezeki yang halal, juga amalan yang diterima. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.